Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Pada suatu hari ayah Abu Nawas bernama Maulana yang sudah tua dan sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia di istana. Ayah Abu Nawas adalah seorang kadi kerajaan yang juga menghambakan diri pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas dipanggil ke istana, diperintah Baginda untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Melihat itu, maka Baginda pun bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi pengganti ayahnya sebagai Kadi kerajaan. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai Kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada hari berikutnya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampai di makam tersebut, ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Baginda Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata menyampaikan perintah Baginda. "Hai Abu Nawas, kami diutus untuk membawamu untuk menghadap ke istana," kata utusan Baginda. "Buat apa Baginda memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan. "Hai Tuan utusan, kau jangan banyak cakap, cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Para utusan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Baginda?" kata utusan. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya utusan penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," serga Abu Nawas sembari menyaruk pasir debu dan melemparnya ke arah para utusan. Mereka pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas dan melaporkan kejadiannya pada Baginda Raja. Baginda begitu marah mendengar laporan utusan. "Kalian bodoh semua, menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak bisa, cepat kembali ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa," perintah Baginda. Para utusan pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan mengajak beberapa prajurit istana. Mereka kemudian membawa Abu Nawas dengan paksa dan dihadapkan pada Baginda. Namun lagi-lagi di depan Raja Abu Nawas bertingkah aneh, bahkan tambah ugal-ugalan, layaknya seorang yang benar-benar sudah gila. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, Baginda tahukah Anda apa Abu Nawas?" tanya Baginda. "Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar kau menghinaku Nawas," kata Baginda marah. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan, ia pun naik pitam dan segera memerintah kepada para pengawalnya untuk memukul Abu Nawas sebanyak 25 kali. Abu Nawas akhirnya lemas tak berdaya dipukuli pengawal raja. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Abu Nawas pun segera beranjak keluar istana, tetapi ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh seorang penjaga.
Hai Abu Nawas, tempo hari dulu ketika kau hendak masuk ke kota ini kita pernah membuat perjanjian. Aku yakin engkau tidak lupa dengan janjimu bahwasanya jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berjanji akan membagi dua denganku. Nah, sekarang mana bagianku itu? Tanya penjaga pintu gerbang. Hai penjaga, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah yang diberikan Baginda kepadaku tadi? Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita, jawab penjaga. Baik, aku akan berikan semuanya. Bukan hanya satu bagian, kata Abu Nawas. Ternyata kau sangat baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, engkau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda, kata penjaga itu gembira. Tanpa banyak bicara lagi, Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu penjaga itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Penjaga itu menjerit-jerit kesakitan sampai lemah lunglai dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah selesai Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Baginda Raja. Ampun beribu ampun tuanku. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda, kata penjaga itu. Baginda pun segera memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan ia ditanya, Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Tanya Baginda. Dalam keadaan masih berpura-pura gila, Abu Nawas menjawab, Baginda, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudmu? Coba engkau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu, tanya Baginda. Hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah membuat perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk hamba. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka hamba berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Jawab Abu Nawas sambil tertawa-tawa bak orang gila. Hai penjaga pintu gerbang, benarkah engkau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan padanya. Tambah penjaga itu, hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau, sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang suka memeras orang. Jika perilakumu masih begitu, maka aku akan memecat dan menghukummu, kata Baginda. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas kemudian berkata, Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba dibawa paksa ke sini. Padahal hamba tiada bersalah, hamba mohon ganti rugi. Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Baginda. Padahal besok hamba harus mencari nafkah. Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas, kata Baginda. Baginda kemudian memberikan sekantong dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira, tapi tetap bertingkah seperti orang gila. Pada suatu hari Raja Harun al-Rashid mengadakan rapat dengan para menterinya mengenai Abu Nawas yang rencananya akan diangkat menjadi kadi kerajaan. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda. Salah satu menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin aneh tingkahnya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Berkata menteri lain, tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi. Semua menteri memberikan pendapat yang sama. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 lagi, karena sekarang bapaknya baru saja meninggal dunia. Jika selama 21 hari lagi tidak sembuh-sembuh juga barulah kita akan memilih orang lain saja, kata Baginda. Sebulan lebih waktu berjalan, namun Abu Nawas masih bertingkah gila.
Maka Baginda pun mengangkat orang lain menjadi kadi kerajaan. Konon kadi yang dipilih seseorang bernama Polan, tidak lain memang merupakan orang yang sangat berambisi untuk menjadi kadi. Karena Abu Nawas tidak jadi diangkat, si Polan pun mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk memilih dan mengangkatnya menjadi kadi. Begitu mendengar jika kadi baru sudah diangkat, Abu Nawas pun kembali bersikap normal. Ia sangat bersyukur karena terlepas dari bala yang mengerikan. Akan tetapi ia sedikit menyesali karena ia mengetahui bahwa kadi yang dipilih memiliki perangai buruk. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya pada suatu hari ketika ayahnya Abu Nawas yang sudah tua dan mulai sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menemui ayahnya tersebut, karena ayahnya ingin menyampaikan beberapa pesan padanya sebelum meninggal dunia. Berkata ayahnya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang cobalah engkau cium telinga kanan dan telinga kiriku ini." Abu Nawas segera menuruti permintaan ayahnya. Lah mencium telinga kanan bapaknya, ternyata mengeluarkan bau harum, sedangkan yang sebelah kiri mengeluarkan bau busuk. "Bagaimana anakku, sudah kau cium? Ceritakan dengan sejujurnya, bau kedua telingaku ini," kata ayahnya. "Sungguh mengherankan, yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri baunya amat busuk," kata Abu Nawas heran. "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" tanya ayahnya. "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepadaku," kata Abu Nawas. Ayahnya kemudian berkata, "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tidak suka maka tidak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama, namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar engkau tidak dipilih sebagai kadi oleh Baginda Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Baginda pastilah akan tetap memilihmu sebagai kadi." Jelas ayah Abu Nawas. Dari pesan ayahnya itulah Abu Nawas sudah mempersiapkan rencana yang matang, jika nanti ayahnya telah tiada. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi, seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi namun dia sering diajak konsultasi oleh Baginda Raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Sore hari ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, datang dua orang tamu, seseorang laki-laki muda dengan seorang wanita tua. Mereka menemui Abu Nawas. Wanita tua itu berkata kepada Abu Nawas jika ia membawa seorang pemuda Mesir kepadanya. Pemuda tersebut sebelumnya seorang yang kaya dan datang ke Baghdad untuk berdagang. Akan tetapi ia sekarang jatuh miskin, semua hartanya dirampas paksa oleh seorang kadi. Abu Nawas bertanya pada pemuda tersebut, "Ceritakanlah kepadaku mengapa Tuan Kadi merampas seluruh hartamu." Pemuda Mesir itu kemudian menceritakan semua masalah yang menimpanya kepada Abu Nawas. Setelah mendengar dan memahami apa yang diceritakan oleh pemuda Mesir itu, pemuda dan wanita tua tersebut meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memerintahkan semua muridnya untuk berhenti belajar dan pulang ke rumah seraya berkata, "Wahai muridku, pulanglah kalian semua dan kembalilah di malam hari. Ajak semua teman-temanmu dan bawalah semua peralatan yang ada di rumahmu, seperti cangkul, kayu, palu, batu dan apapun yang bisa kamu bawa." Murid-murid Abu Nawas kemudian pulang dengan keheranan. Namun mereka yakin bahwa guru mereka tidak pernah memerintahkan mereka sesuatu yang bukan pada kebenaran. Malam pun tiba, murid-murid Abu Nawas telah berkumpul di rumahnya dengan segala peralatan yang mereka bawa. Lalu berkatalah Abu Nawas kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, pergilah kalian ke rumah Tuan Kadi kemudian rusaklah rumahnya dengan peralatan kalian bawa hingga menjadi rata dengan tanah." Mendengar perkataan gurunya, para murid Abu Nawas mulai bergumam sesamanya,
Abu Nawas kemudian memecah kebingungan mereka, "Janganlah kalian takut. Laksanakan apa yang kuperintahkan sebagai gurumu," kata Abu Nawas kepada muridnya, "Jika ada orang yang menghalangimu, katakan saja aku yang menyuruh, dan jika ada yang melukai kalian, maka lawanlah mereka." Murid Abu Nawas langsung menuju ke rumah Tuan Kadi. Orang-orang sekitar merasa resah melihat kelakuan mereka. Namun tidak ada seorang pun yang berani menghentikan karena mereka terlalu banyak dan membawa senjata di tangannya. Sesampainya di rumah Tuan Kadi, tanpa bertanya mereka langsung melaksanakan perintah gurunya menghancurkan rumah Tuan Kadi. Melihat banyak orang yang datang merusak rumahnya, Tuan Kadi langsung keluar dan bertanya kepada salah seorang dari mereka, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku?" bentak Tuan Kadi. "Guru kami, Abu Nawas," jawab salah seorang dari mereka. Mendengar jawaban mereka, Tuan Kadi sangat marah dan menyebut guru mereka adalah seorang provokator. Murid Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan tugasnya memporak-porandakan hingga rumah Tuan Kadi rata dengan tanah. Besoknya, Tuan Kadi melaporkan perbuatan murid Abu Nawas kepada Baginda Raja. Abu Nawas kemudian dihadirkan di istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Tuan Kadi. Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa engkau menyuruh para muridmu merusak rumah Tuan Kadi?" "Mohon ampun Baginda, sesungguhnya perintah hamba kepada para murid hamba bukanlah tanpa alasan. Sesungguhnya alasan hamba ialah pada suatu malam hamba bermimpi bertemu Tuan Kadi. Ia mengatakan kepada hamba jika rumahnya tidak cocok dengannya dan membuatnya tidak nyaman. Kemudian ia meminta tolong kepada hamba supaya mengajak murid-murid hamba untuk menghancurkan rumah tersebut," jelas Abu Nawas kepada Baginda. "Apakah hanya karena sebuah mimpi engkau bisa jadikan itu pembenaran? Dari mana engkau mengambil hukum itu?" tanya Baginda. "Dari Tuan Kadi, yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata seperti itu, dalam sekejap Tuan Kadi terdiam dan menjadi pucat wajahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakanlah kepadaku," tanya Baginda semakin keheranan. Abu Nawas kemudian menjelaskan secara rinci, "Baginda yang mulia, pada suatu hari ada seorang pemuda Mesir kaya yang berdagang di negeri ini. Ia kemudian mendadak jatuh miskin karena hartanya telah dirampas secara paksa oleh Tuan Kadi ini, dan itu hanya karena sebuah mimpi yang dialami Tuan Kadi. Tuan Kadi bermimpi jika pemuda itu menikahi anaknya dan menyerahkan seluruh hartanya sebagai mahar. Esoknya Tuan Kadi menemui pemuda tersebut dan meminta semua hartanya diserahkan ke Tuan Kadi sesuai mimpinya. Tentu saja pemuda itu tidak mau menyerahkannya karena itu hanya sebuah mimpi dan tidak bisa diambil pembenarannya. Namun Tuan Kadi tetap memaksa dan merampas semua harta pemuda itu hingga dia menjadi seorang gelandangan dan ditolong oleh seorang wanita tua," jelas Abu Nawas. Untuk meyakinkan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian memanggil pemuda Mesir tersebut dan beberapa saksi yang memang sudah dibawanya ke istana. Baginda Raja kemudian meminta pemuda tersebut menjelaskan semua masalahnya. Pemuda itu kemudian menuturkan semuanya sebagaimana yang telah dijelaskan Abu Nawas. Baginda marah besar karena telah mengangkat seorang kadi yang tidak berakhlak. Beliau kemudian memecat kadi itu serta menyita seluruh hartanya untuk diserahkan kepada pemuda Mesir tersebut. Pemuda Mesir itu amat berterima kasih kepada Abu Nawas dan hendak memberikannya imbalan atas bantuan kepadanya. Namun Abu Nawas menolak karena bantuannya berdasarkan keikhlasan hati membantu sesama. Setelah pembalasan, Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau. Baginda Raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara, tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu,
Hati Abu Nawas merasai gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba, cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukan engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya, "Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh. Sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar," titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa. Namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda maka ia akan mendapatkan hukuman, mungkin ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya, mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan pikirnya. Hujan tiba-tiba turun. Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari, mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup, tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan. Sebab meski kita terpencar ketika hujan datang kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat. Akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh, apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya. Ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja. Hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan. Tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya. Kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi." Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau, Baginda Raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Suatu hari Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas.
Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasai gelisah, karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukan engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya, "Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh, sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar," titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa. Namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda maka ia akan mendapatkan hukuman. Mungkin ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya. Mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan, pikirnya. Hujan tiba-tiba turun. Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari. Mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan. Sebab meski kita terpencar ketika hujan datang kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali tidak basah, begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh, apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya, ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan. Tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi."
Abu Nawas lapang dada kendati dihina dan dicaci sesama penyair Al-Kisah. Salah seorang penyair dengan terang-terangan mencaci, mengejek, dan menghina Abu Nawas. Tentu ia melakukannya tidak di hadapan Abu Nawas secara langsung. Dalam kisah ini nama penyair ini tidak disebutkan. Namun, peristiwa itu pun akhirnya sampai juga di telinga Abu Nawas. Abu Nawas biasa saja, sepertinya ia telah menyusun rencana yang matang. Singkat cerita, suatu hari digelarlah suatu perayaan. Perayaan ini dihadiri oleh para tokoh, pemuka kerajaan, dan juga para penyair sekaligus sastrawan. Akhirnya, di perayaan itu bertemulah keduanya, Abu Nawas dan penyair yang mengejeknya. Kini Abu Nawas membuka pembicaraan, "Wahai saudaraku, apa kau kira cacianmu dan hinaanmu itu merugikanku? Apa kau kira namaku akan redup? Apa kau kira anakku mati mendengar cacianmu?" Serga Abu Nawas bertanya. "Tidak," jawab si penyair singkat. "Tidak," jawab si penyair singkat. "Apa rumahku hancur mendengar cacianmu?" Serga Abu Nawas lagi. "Tidak," jawab si penyair singkat. "Kalau begitu, selagi kakiku masih menopang badanku, cacianmu tak dapat mengubah apapun dalam hidupku, sampai kapanpun," tegas Abu Nawas. Kini penyair itu mulai tersulut dengan perkataan Abu Nawas. "Wah, sombong sekali kau Abu Nawas, kau mau apa?" ucap si penyair kesal. "Aku hanya mau melihat apa yang kau bisa lakukan di hadapanku setelah ini," ucap Abu Nawas dengan santai. Orang-orang yang hadir dalam perayaan itu pun lantas tertawa mendengar pernyataan terakhir Abu Nawas. Si penyair itu pun mentalnya mulai sempoyongan, lidahnya sepertinya tercekat. Tawa orang-orang pun membuat kekalahannya semakin telak di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas memang debitur yang cerdik, tuan tanah kena tipu. Pada sore itu Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya. Sambil memandang langit biru yang mulai nampak senja, Abu Nawas berpikir bagaimana agar dapur rumahnya agar tetap mengepul. Sementara itu tak jauh dari rumahnya ada seorang tuan tanah yang sudah pasti kaya. Rumahnya besar mentereng dengan seperangkat gudang makanan, lahan peternakan dan kamar-kamar mewah. Hampir setiap orang yang berada di daerah itu bekerja dengan tuan tanah itu. Sayang tuan tanah itu pelitnya nauzubillah. Jika meminjamkan uang, maka dia memasang bunga selangit. Maklum, tuan tanah ini juga rentenir yang selalu mencari mangsa. Abu Nawas dikenal sebagai tokoh yang tak sungkan-sungkan memberi lebihan jika meminjam duit kepada orang. Hanya saja, dia tidak pernah mau berurusan dengan tuan tanah itu. Tiap memberi lebihan, Abu Nawas selalu bilang, duitnya beranak. Begitu juga ketika ia meminjam seekor ayam maka ayam itu akan dikembalikan dua karena ayam itu beranak. Tentu saja, itu membuat tuan tanah kepingin Abu Nawas meminjam kepada dirinya. Abu Nawas tentu akan memberi keuntungan berlimpah. Abu Nawas adalah debitur idaman, pikirnya. Nah, sore itu terlintas dalam benak Abu Nawas untuk meminjam sesuatu kepada tuan tanah. Maka datanglah ia ke rumah si kaya itu. Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur. Sudah barang tentu, tuan tanah setuju tanpa perlu proposal dan perjanjian segala. Bahkan tuan tanah itu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ingin meminjam yang lain. Abu Nawas menggelengkan kepala. "Ini saja dulu," jawabnya. Dia hanya butuh 3 butir telur. Tuan tanah itu bertanya lagi dengan Abu Nawas kapan telur itu akan beranak. Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan. 5 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah itu untuk mengembalikan telur 3 menjadi 5 butir. Melihat 5 butir telur betapa senangnya tuan tanah itu, lalu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ia akan meminjam lagi. Abu Nawas lalu meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Tuan tanah itu memberikan dengan senang hati dan berharap piringnya itu menjadi banyak. 5 hari kemudian Abu Nawas datang dengan membawa 3 piring tembikar. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan,
Tetapi hati Tuan Tanah cukup gembira karena 2 piring dulu hanya melahirkan 1 anak saja. Tak mengapa, pikir sang Tuan Tanah, karena bisa saja orang mempunyai anak tunggal bahkan tidak memiliki anak. Abu Nawas dan Tuan Tanah itu sama-sama senang. Oleh karena itu Tuan Tanah meminjamkan uang senilai 1000 dinar. Jumlah yang sangat besar, gaji buat seluruh karyawan dan pekerjanya selama 1 bulan. Tuan Tanah itu berangan-angan bahwa uang yang dipinjam Abu Nawas nanti akan diapakan karena akan banyak beranak. Tuan Tanah itu menanti dengan tidak sabar. Ditunggu selama 5 hari, Abu Nawas tidak kunjung datang. Hampir 1 bulan, Abu Nawas juga tidak datang. Saat Tuan Tanah bermaksud mengirim debt collector, Abu Nawas tiba-tiba nongol. Mulanya Tuan Tanah gembira. Tapi begitu Abu Nawas selesai menjelaskan persoalannya, Tuan Tanah jadi marah bukan kepalang. Sayang sekali Tuan, uang yang saya pinjam itu, bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata itu betapa geramnya Tuan Tanah. Hampir saja Abu Nawas dihajar anak buah Tuan Tanah. Untung saja ada teman-teman Abu Nawas yang baru pulang dari bekerja melerainya. Tuan Tanah itu mengadukan kepada pengadilan dengan harapan Abu Nawas akan digantung. Pengadilan pun digelar. Abu Nawas membeberkan semua duduk permasalahannya. Demikian juga Tuan Tanah itu menjelaskan. Pengadilan pun memutuskan cukup rasional. Kalau sesuatu bisa beranak sudah pasti bisa mati. Dan Abu Nawas telah menjalankan lakonnya dengan baik. Adapun Tuan Tanah yang tamak itu telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, pelit. Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan. Al-Kisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya. "Jangan! Jangan!" teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. "Jangan lakukan itu," ujarnya lagi. "Mengapa di usiamu yang masih muda, berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanyanya. "Karena saya bosan hidup," jawab laki-laki itu. "Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu. "Maka dengarkan saya. Jadilah orang baik-baik. Bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan, pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya?" tanya laki-laki bejat itu. "Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku." Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki tadi dengan entengnya. "Kalau begitu tunjukkan kepadaku," ujar laki-laki itu. "Itu mudah sekali, apa kau memiliki cermin di rumah?" imbu Abu Nawas. "Tentu saja punya wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan, jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya tertawa ngakak. Abu Nawas ternyata perenang yang tangguh. Baginda berdecak kagum. Al-Kisah, pada suatu yang cerah Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas. "Hari ini saya punya misi lain untukmu,"
Abu Nawas, titah raja dengan wajah serius. Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas penuh tanda tanya. Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan? Tanya raja kemudian. Menyedihkan sekali tak seorang pun pernah menyeberang teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk? Lanjut Baginda Raja. Abu Nawas masih khusyuk mendengar titah selanjutnya, ketika Baginda berujar, Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat. Titah Raja akhirnya, Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik, kila Abu Nawas dengan wajah pucat. Saya tahu, ucap Baginda mendesak. Tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata raja dengan nada memaksa. Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia tergagap. Kemudian dengan sangat terpaksa dia berujar, ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia. Pertemuan selesai. Abu Nawas menggerutu begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik, tanda stres sedang hinggap. Selanjutnya si cerdik ini berjalan gontai ke pantai, lah memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali ia menarik nafas dalam-dalam. Pikirannya masih kalut, ketika ia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma hanya kepingin makan yang enak-enak. Senyumnya pun terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir, lah juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berspekulasi, Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Luar biasa, ini orang, gumam Baginda geleng-geleng kepala. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya, lah mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal itu kemudian bercerita jika pada sore hari 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu Abu Nawas malah pingsan. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, panggil raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Pelan sekali, Abu Nawas membuka matanya. Legalah hati Raja Harun al-Rashid, lah memegang tubuh Abu Nawas dengan erat, lah terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Abu Nawas, Abu Wardah, dan seorang pengemis pada suatu ketika,
seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena, menurut pengakuannya, seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas tengok kiri tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepingin membantu pengemis itu. Tidak sekadar memberi makan. Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas. Maaf tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja, jawab pengemis itu. Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas. Asalkan halal, saya mau tuan, jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata, lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius, pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu, pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu, kata Abu Wardah. Tapi apa yang terjadinya? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu? Tanya Abu Wardah. Maaf tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah, yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya, jawab pengemis. Sungguh itu tak terpikirkan olehku, kata Abu Wardah menepuk jidatnya. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Si cerdik ini geleng-geleng karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Ahli hukum Islam saja minta fatwa Abu Nawas Al-Kisah, salah seorang ahli fikih resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Hingga akhirnya keresahan sang faqih tadi mengarahkannya untuk menemui Abu Nawas. Singkat cerita bertemulah sang faqih dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi sang faqih pun mengutarakan keresahannya. Wahai Abu Nawas, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin engkau memberikan fatwa kepadaku perihal keresahanku selama ini, dan semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu. Sang faqih berbasa-basi. Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya? Tanya si ahli fikih. Wahai ahli fikih, jangan terlalu serius dan resah perihal urusan remeh-temeh seperti ini, jawab Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya? Tanya si ahli fikih. Wahai ahli fikih, jangan terlalu serius dan resah perihal urusan remeh-temeh seperti ini, jawab Abu Nawas. Lantas fatwa apa yang bisa kau beri padaku perihal perkara ini? Sergah sang ahli fikih penasaran. Abu Nawas pun menjawab, berjalanlah sesukamu, depan belakang, kanan kiri itu sama saja, asal jangan kau naiki keranda jenazahnya.
Keseriusan ahli fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas, berubah menjadi tawa. Sang ahli fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Baginda Raja jadikan tempat tidur Abu Nawas sebagai WC. Baginda Raja mendadak kangen, ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya, sudah beberapa hari ini si cerdik ini tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali, lewat utusannya, Baginda memanggil Abu Nawas. Namun sang pelipur lara ini belum juga menampakkan diri. Pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan, lah ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas. Beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham, titah Baginda Raja serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah Baginda. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar pejabat setingkat pati itu. Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda terkekeh. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya pejabat itu lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya, dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah Raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun al-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Abu Nawas kaget bukan kepalang. Tapi ia segera sadar, permainan sedang dirancang Baginda Raja. Oh, silakan. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja, ucap Abu Nawas kemudian, lah segera memutar otak. Betul, tanya prajurit Raja memastikan. Iya, silahkan saja, sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar tiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar. Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya salah satu utusan Raja. Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya, ancam Abu Nawas.
Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya, kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab utusan raja. Panah pembawa rezeki Abu Nawas memang cerdik, meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah sang raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugasnya. Dan hadiah selalu menanti, sungguh rezeki yang tak disangka. Suatu ketika Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk makan bersama, maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas telah sampai di istana dengan pakaian sederhana saja. Abu Nawas langsung diajak berbincang di sebuah pendapa dengan berbagai jamuan makanan lengkap dengan minuman yang segar. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu, Raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Raja Harun bercerita kepada Abu Nawas terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun Abu Nawas nampak tidak menggubris, malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, Raja mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini?" tanya Raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan-makan, menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. "Hamba kira, mungkin sekitar 100 dinar saja Paduka," jawab Abu Nawas. "Terlalu sekali engkau Abu Nawas. Harga sabukku saja 100 dinar, bentak Raja. "Tepat sekali Paduka, memang yang saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja," ujar Abu Nawas. Karena merasa tak ingin dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya, kali ini Raja tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat lagi. Oleh karena itu, Abu Nawas diajak menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan. "Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuan memanahmu, panahlah sekali ini saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah akan menantimu. Tapi kalau gagal, engkau akan aku penjara," kata Raja. Abu Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. "Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makelar tanah," ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas mencabut sebuah anak panah lagi dan membidik sasaran. Lagi-lagi anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. "Kalau yang ini Paduka, ini gaya juragan buah kalau sedang memanah," sahut Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Nawas kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini kebetulan anak panah yang dibidikkan tersebut mengenai sasaran. "Nah yang ini Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan," kata Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan kecerdikannya bermain kata-kata yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas mendapat hadiah.
Dia pun langsung mohon diri karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya. Menasehati hartawan zalim. Salah seorang pemuda menjadi kaya karena warisan dari orang tuanya. Kehidupannya drastis menjadi orang kaya dan hampir semua orang ingin berkawan dengannya. Berita akan kekayaan si pemuda ini cepat tersebar hingga ke pelosok desa, dan masyarakat kagum akan megahnya rumah yang dia bangun, ya karena memang tampak berbeda dengan rumah lainnya. Entahlah apa yang ada di hati si pemuda ini, hampir setiap hari dia mengadakan pesta di rumahnya. Karena dibujuk oleh beberapa teman agar menyajikan pesta yang lebih meriah dari hari ke hari, lama-kelamaan kekayaannya pun mulai menipis karena untuk pesta meriah yang diadakannya sendiri. Benar saja, hanya dalam waktu yang singkat, uang yang dimiliki pemuda tersebut telah habis, bahkan dirinya tak mampu lagi memberi gaji kepada pembantunya sendiri. Efeknya lagi, kawan-kawan mulai menjauhinya dengan perlahan-lahan pula. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara tanpa mendampinginya. Menjauhinya dengan perlahan-lahan pula. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara tanpa seorang pun yang mendampinginya. Pemuda itu berniat mendatangi Abu Nawas agar kembali mendapatkan berkah. Pemuda itu mengutarakan maksudnya, uang saya sudah habis dan kawan-kawan saya telah meninggalkanku, apa yang seharusnya aku lakukan, keluh pemuda itu. Jangan khawatir, segalanya akan normal kembali, tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia, tutur Abu Nawas. Jadi saya akan segera kembali kaya, kata pemuda itu girang. Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir, maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman, jelas Abu Nawas kepada pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas menjelaskan bahwa apa yang diterima dan dialami oleh pemuda tersebut adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Selain itu, dirinya pun tak pernah sekalipun untuk berusaha mengelola harta yang dimilikinya. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang khutbah salat Jumat yang bertopik api neraka. Abu Nawas dikenal sebagai mubalik oleh tetangga dan warga sekitarnya, dan tak jarang ada orang yang berkunjung ke rumahnya hanya sekedar bersilaturahmi dan meminta petunjuk agar usaha yang dijalankannya berjalan lancar dan diridai Allah SWT. Namun satu hal pesan dari Abu Nawas ini, bahwa Abu Nawas tak bisa memberikan janji. Hanya saja dirinya mengingatkan agar selalu ingat kepada Allah SWT dengan jalan bersedekah. Hari Jumat telah tiba. Abu Nawas yang ditunjuk menjadi imam sekaligus khatib untuk memberikan ceramah pun bersiap berangkat ke masjid. Abu Nawas segera mandi dan berpakaian rapi. Setelah berpamitan dengan istrinya, Abu Nawas lalu melangkahkan kakinya menuju masjid. Tak lama kemudian, terdengar suara azan. Umat Islam khususnya laki-laki berbondong-bondong menuju masjid dan para warga sangat senang dan antusias sekali karena biasanya ceramah dari Abu Nawas ini sangat sesuai dengan situasi terkini. Namun belum lama Abu Nawas berkhutbah, dilihatnya banyak para jamaah banyak yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur. Melihat hal itu, Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" ujar Abu Nawas dengan keras. Kontan saja para jamaah terbangun kaget, menoleh kiri dan kanan mendengar teriakan Abu Nawas itu. Sebagian malah ada yang hanya saling pandang saja. "Di mana apinya? Di mana?" teriak jamaah. Abu Nawas yang melihat para jamaah terbangun dan panik, lantas Abu Nawas meneruskan khutbahnya tanpa peduli pertanyaan para jamaah mengenai letak apinya. Api yang dahsyat di neraka, bagi mereka yang lalai dalam beribadah, kata Abu Nawas dalam khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbahnya, Abu Nawas segera menutup bagian kedua khutbah dengan berdoa. Sesaat kemudian, Abu Nawas kemudian memimpin salat Jumat dengan khusyuk diikuti oleh para jamaah. Para jamaah tersadar dan masih ingat akan api neraka yang diucapkan oleh Abu Nawas tadi.